Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Min 6 Model Kota Banda Aceh bersama saya Akila Safa Naumira. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu nih, yaitu Bapak Dr. Haji Zulkifli SAG MPD, Bapak Kabid Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Selamat pagi Bapak, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, selamat datang kembali Bapak ke studio kami. Alhamdulillah, ya, terima kasih. Nah teman-teman, ini adalah kali kedua Bapak Zulkifli menjadi narasumber kami di program podcast Min 6 Modal Kota Banda Aceh ini. Benar ya Pak? Siap, ya, benar. Dulu kalau tidak salah, Bapak pernah menjadi narasumber kami di tahun 2022. Ini Pak fotonya. Oh, masya Allah, masih ada ya. Terima kasih. Iya. Nah teman-teman, kali ini kita akan berbincang kembali bersama Bapak Zulkifli tentang transformasi digital dalam konteks pendidikan di madrasah. Nah, gimana nih Pak tentang transformasi digital dalam konteks pendidikan di madrasah, khususnya Aceh saat ini? Baik, terima kasih para pemirsa yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua, khususnya anak-anak kami, siswa-siswi Min Model atau Minam Kota Banda Aceh. Saya Zulkifli, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, ya, akan memberikan inspirasi pada anak-anak kita berhubungan dengan transformasi digital. Anak-anak kami yang kami banggakan, perlu kami sampaikan bahwa transformasi digital pada madrasah itu berakar pada prinsip bahwa pendidikan Islam itu tetap relevan dengan perkembangan zamannya. Artinya bahwa hari ini kita hidup pada zaman Society 5.0, di mana teknologi merupakan sebuah kebutuhan dan sebuah solusi dalam menyelesaikan masalah. Karena itu, ya, dengan tetap tidak menghilangkan nilai-nilai fundamental dalam sisi agama Islam. Berarti transformasi digital itu Pak merupakan perubahan pembelajaran yang dulunya memakai metode tradisional ke metode pembelajaran digital. Benar. Transformasi digital merupakan perpaduan antara kearifan lokal, ya, kearifan lokal misalnya kita di Aceh di madrasah dengan kemajuan teknologi modern. Jadi perpaduan antara kearifan lokal sebagai siswa di madrasah dengan teknologi modern sesuai dengan zamannya hari ini, zaman industri 4.0. Ya Pak, benar sekali. Nah, sejauh mana sih Pak pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan pembelajaran siswa dibandingkan dengan metode tradisional? Ada nggak dampak atau kekurangannya Pak? Baik, terima kasih, luar biasa nih anak-anak kita di podcast ini ke-6 Kota Banda Aceh, luar biasa. Baik, pertama kita harus memahami bahwa filosofi daripada madrasah digital atau transformasi digital itu dengan sendirinya mempersiapkan generasi muslim khususnya, ya, generasi muslim khususnya yang mampu menghadapi tantangan di era digital sambil tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Dan hari ini pembelajaran digital di madrasah kita khususnya di Aceh, kita bersyukur sudah berkembang dengan pesat. Artinya kita satu langkah dengan teman-teman yang lainnya. Di madrasah hari ini sudah mulai menggunakan platform dan sudah menggunakan touchscreen, sudah menggunakan PowerPoint yang kreatif dan inovatif, sehingga dampaknya membuat peserta didik hari ini sangat kreatif dan inovatif, dan pembelajaran juga sangat efisien bagi pembelajaran di kelas. Berarti ada banyak sekali kelebihan dan juga tentunya ada kekurangan atau dampaknya ya Pak?
Ya benar, kelebihannya hari ini kalau misalnya di madrasah ibtidaiyah ya, kalau kita menggunakan platform, hari ini perubahan karakter siswa yang dulu kita ketahui secara psikologis, kalau anak-anak yang memiliki IQ tinggi dan memiliki kecerdasan yang tinggi, dia itu super aktif dia. Tapi dengan ada platform ini, anak-anak dia ingin belajar, ingin membuka materi-materi yang punya tantangan sesuai dengan kemampuan dia. Sehingga dia tetap berada di meja tanpa harus lari-lari. Ini salah satu perubahan dari menggunakan digital dalam pembelajaran menggunakan platform. Artinya bahwa perubahan karakter sesuai dengan harapan kita dan orang tua semuanya. Di samping itu juga, kalau di madrasah ibtidaiyah itu, kalau misalnya kan ada materi tentang membuat gambar, cat bunga, cat rumah. Kalau kita menggunakan touchscreen, kita nggak perlu harus beli cat lagi, harus beli kuas lagi. Kita cukup ambil di papan interaktif, mengambil warna apa, mau cat apa, langsung bisa efektif. Makanya pembelajaran dengan digital itu sangat efisien dan sangat efektif. Iya, benar sekali, Pak. Nah, jadi Pak kan, Akila nih kemarin ada diberikan tugas untuk mencari informasi dan biografi dari Bapak. Ya, Nah, Akila udah membaca artikel nih, Pak, siap. tentang Bapak. Di sana Bapak ada menyampaikan tentang proyek ZIWBK, WBBM, dan WHO. Kalau boleh tahu itu tentang apa ya, Pak? Masya Allah, luar biasa. Emang anak kita ini pandai ini ya, mencari informasi yang update ya. Salah satu agar madrasah ini dicintai dan disenangi oleh masyarakat, kita mencoba memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Nah, pelayanan yang terbaik itu ada di zona integritas. Transparansi dalam semua kegiatan di madrasah, kemudian pelayanan yang baik, keramahan daripada warga madrasah itu ada di zona integritas. Jadi kita mencoba membuat masyarakat nyaman di madrasah, mulai dari siswa, masyarakat, orang tua, dan sampai masyarakat di sekitarnya begitu. Oh, berarti WBK itu adalah wilayah bebas korupsi ya, Pak? Dan itu adalah sebuah proyek Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh yang dilaksanakan di tahun 2024. Benar kan, Pak? Benar-benar kita mau coba untuk pelan-pelan merubah image bahwa madrasah ini korupsi. Nah, korupsi. Makanya kita mau coba merubah kondisi pemikiran mindset masyarakat ya, sehingga hari ini bahwa ternyata setelah kita berikan pemahaman tentang zona integritas, tentang kondisi madrasah yang mencoba untuk wilayah bebas korupsi ya, masyarakat tahu paham bahwa ternyata masyarakat madrasah ini adalah lembaga vertikal, lembaga yang memang keputusan dan segala kebijakan itu di pusat. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang memang dibutuhkan saat ini, maka butuh dukungan-dukungan masyarakat. Makanya kita butuh transparansi terhadap anggaran program agar masyarakat tahu bahwa beginilah kemampuan madrasah. Makanya kita mencoba untuk masuk ke dalam wilayah WBK ini. Gitu. Nah, satu lagi nih Pak, Siap. motivasi dan juga nasihat Bapak untuk kami anak-anak dan generasi muda saat ini. Kita masih punya harapan. Ya. Anak-anak masih punya jangkauan yang sangat jauh. Orang yang cerdas itu bukan berpikir untuk besok. Yeah. Orang yang cerdas itu bagaimana berpikir untuk 10 tahun yang akan datang. Kalau ingin sukses, ingin berhasil, maka Anda harus bisa masuk ke dalam kondisi 10 tahun yang akan datang. Apa persiapan kita hari ini? Salah satunya adalah Anda harus mampu dengan teknologi. Terima kasih. Ya, nah teman-teman, itu tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Zulkifli SAG MPD. Terima kasih banyak Bapak sudah mengunjungi kami kembali. Terima kasih. Semoga Bapak sehat, Amin. dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki. Amin ya Allah, amin. Video ini akan ditayangkan di akun YouTube Min 6 Modal Kota Banda Aceh. So, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.